Terima tua. Oh, kalau orang Batak dia udah punya jodoh semua jadi sahur matua. Iya. Mati ya, pas Iya. mati ya. Pak kita kan mesti mati ya Pak. Iya, terus Bapak tahu rupanya kalau Bapak mati jadi sahur matua atau sari matua, tahu Bapak? Dia nggak tahu. Kalau mati. Jadi harapan kita kayak gitu. Iya, yang Bapak harapkan itu sesuatu yang memang bisa Bapak rasakan atau enggak kalau mati? Ya nggak bisa. Jadi untuk apa Bapak pikirkan itu? Nggak bisa kita harapkan. Jadi gini Pak, ada banyak penyakit sekarang bukan dari penyakit di badan kita, tapi yang sakit dari pikiran kita sendiri. Nah, di kita orang Batak memang khususnya karena ada itu prinsip sahur matua dan sari matua. Streslah semua orang-orang tua ini memikirkan anaknya tidak punya jodoh. Lalu kalau kutanya sama Bapak tadi, apakah semua anak-anak harus ada jodohnya? Langsung Bapak jawab, harus. Sebenarnya yang menetapkan ada jodoh atau tidak siapa? Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan yang tahu. Terus kita mau sok tahu gitu. Kalau kita bilang seharusnya. Hanya kita bermohon. Oh, bermohon. Menurut Bapak lah, apa Tuhan itu nggak tahu masa depan anak kita? Ya udah tahu, udah pasti. Tahu kan? Ya, tahu pasti. Tahu Bapak ada banyak pernikahan gagal. Banyak. Banyak. Kira-kira Tuhan mau nggak pernikahan yang gagal? Tuhan mau terlihat ya Tuhan yang tahu dia. Loh. Gagal. Iya, kan hanya Tuhan yang tahu bakal gagal atau tidak. Iya, hanya Tuhan yang tahu. Sekarang apakah Tuhan mau pernikahan yang sudah dipersatukannya antara suami dan istri kan? Tuhan yang mempersatukan kan suami dan istri, lalu kemudian menjadi gagal. Apa itu mau Tuhan? Tuhan tidak mau. Tidak mau. Mau gagal. Oke, sekarang Bapak lihat nggak di kehidupan hari-hari ini berapa banyak rumah tangga yang gagal? Banyak. Menurut Bapak, kalau Bapak paksakan anak Bapak sekarang harus punya jodoh, sementara Bapak nggak tahu jaminannya bakal berhasil atau nggak rumah tangganya. Ya nggak tahu kita ya. Kita gagal. Semua yang udah gagal rumah tangga itu tuh apa dibilangnya? Lebih bagus aku tidak menikah kian. Tapi ku paksakan dulu katanya. Ada yang bilang kenapa kau paksakan? Gara-gara bapakku. Mau Bapak gitu? Enggak lah. Ayo udah. Terus Bapak pikirkan anak Bapak karena belum punya jodoh, seharusnya punya jodoh lah supaya sahur matua aku. Egois nggak Pak sebagai orang tua Pak? Iya. Egois. Itulah keegoisannya terlebih orang Batak ini. Makanya Bapak sakit perut datang ke sini karena Bapak udah egois. Obatnya apa Pak? Apa obatnya? Bertobatlah. Pikiran ini nggak bisa kita apa? Masa nggak bisa? Coba aku tes Bapak. Pertanyaannya gini aja. Bolehkah anak Bapak tidak menikah? Boleh. Udah titik itu aja tinggal Bapak bilang. Tadi kan Bapak bilang seharusnya menikah. Udah sehat Bapak. Nah, apalagi yang kurang dalam hidup ini Pak? Apa bilang yang hidup ini banyak yang kurang. Banyak yang kurang ya. Kan? Iya ya. Kita lengkapiannya. Tuhan lah bisa melengkapi itu. Oh, jadi pokoknya kerja Tuhan itu udah kasih Bapak hidup, dilengkapinya lagi semua ya. Gitu. Ya, apa yang pantasnya sama kita dikasihnya. Kalau nggak pantas nggak. Sekarang menurut Bapak yang sama Bapak sekarang nggak pantas? Yang pantas lah dikasihnya sama kita. Iya, sekarang ini hari ini Bapak hidup, detik ini pantas nggak hidup yang Bapak terima itu? Itulah sewajarnya bagi itu. Awak hadapi. Terus Bapak bilang apa? Kurang? Nggak bisa kita bilang kurang, nggak bisa kita. Tadi Bapak bilang banyak yang Bapak minta dari Tuhan, harus dilengkapi Tuhan. Benar. Harus dilengkapi, cuman manalah kita yang bermohon ini kan gitu. Iya bermohon. Oke, kuulang dari awal. Siapa yang kasih hidup Bapak? Ya Tuhan. Kalau udah dikasih hidup sama Tuhan, Bapak bilang apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu artinya apa? Rasa cukup atau rasa kurang? Kalau manusia ini nggak ada yang merasa cukup, selalu kurang. Cuma Bapak itu, aku enggak Pak. Jangan Bapak bilang kalau manusia. Aku enggak. Aku tahu bersyukur aku. Cuma kita syukuri yang hidup ini. Syukur artinya apa? Rasa cukup apa rasa kurang? Mana kita bilang ya? Gimana kita bilang? Aku kan bingung lah. Cukup kita bilang kurangnya kan gitu. Jadi gimana? Berarti bohong nggak Bapak sama Tuhan? Nah, kita selalu
Jadinya Bapak berdoa kan sama Tuhan kan? berdoa. Bilang terima kasih sama Tuhan kan? Iya, Berarti waktu Bapak bilang terima kasih seharusnya rasa cukup. Lalu setelah Bapak bilang siap terima kasih, minta lagi nggak? Selalu minta. Berarti rasa kurang atau rasa cukup Pak? Hah? Gimana kita bilang ya? Cuma kita bilang Bapak yang tahu itu Bapak. Gimana? Hah? Maksudku layaknya kita kayak gitu. Kita bilang cukup Tuhan, tapi saat itu kurang juga. Cuman kita bermohon gitu aja. Ya. Iya, yang Bapak mohonkan apa? Yang Bapak rasa kurang kan? Ya, contohnya kayak kita sakit, mohon kita ya biar bisa sembuh. Ah, Bapak nggak tahu rupanya apa obatnya supaya sembuh. Hmm. Udah dikasih Tuhan ya obatnya supaya sembuh. Nggak tahu kita obatnya. Masa nggak tahu Bapak? Kalau tahu kita obatnya apa, udah kita obati kan. Oke, aku kasih tahu lah. Nah, Pernah Bapak baca Alkitab? pernah, Nah, pernah Bapak baca Amsal 17 ayat 22? pernah. Apa katanya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, Apa itu? Oh, buat berarti yang minta sehat itu adalah orang yang sakit. sakit. Ya. Lalu dijawab Tuhan sekarang sama Bapak, gembiralah supaya sehat. Gembiranya terus. Nggak pernah susah. Oh. Gembiranya terus. Betul itu. Iya. Berarti salah obatnya ya. Nggak pernah susah rasain. Dari syukurinya, gembiranya. Bapak dari ngomongnya aja udah ragu aku. Selalu disyukuri tapi rasa kurang kayak mana? Di mulut jago kita bilang syukur Pak. Tuhan tahu hati Bapak, makanya Bapak nggak sembuh-sembuh. Hah? Gak bisa. Kita manusia ini memang harus kembali kita merendahkan hati kita. Dan aku membilang ini bukan aku yang bilang ini gitu loh. Ini maunya Tuhan. Apalah hak kita bilang terima kasih sama Tuhan, terus ada yang masih kita rasa kurang, kita minta lagi sama Tuhan. Mintalah Tuhan. Belum ada jodoh anakku. Mintalah Tuhan. Masih sakit aku. Lalu dibilang Tuhan, obatmu adalah hati yang gembira. Lalu muncul statement Bapak, aku udah gembira, gak sehat-sehat. Berarti sama aja Bapak bilang sama Tuhan, bohong kau Tuhan. Kau bilang hati yang gembira adalah obat, buktinya aku udah gembira, aku gak sehat-sehat. Tahu gak Pak? Berapa kali kita bohongi Tuhan? Sedangkan dari awal pun udah memang bohong Bapak sama Tuhan. Bilang syukur, tapi masih rasa kurang. Yang hidup ini, Pak. Iya, sekarang Bapak kembali ke Bapaknya. Kalau Bapak mau sehat, memang harus Bapak ikutkan apa maunya Tuhan. Ya, Iyalah. Yang ciptakan Bapak siapa? Tuhan. Yang tahu semua sel-sel di dalam tubuh Bapak siapa? Tuhan, ya. Menurut Bapak, dokter tahu sel-sel di dalam tubuh Bapak? Ya, tahu semua segalanya hanya Tuhan. Iya. Maka yang bisa menyembuhkan siapa Pak? Bisa dokter menyembuhkan Pak? Hanya Tuhan yang menyembuhkan. Iya, pandai dia Bapak. Bisa dokter menyembuhkan? Hanya Tuhan yang menyembuhkan. Yes. Tapi dikasih pikiran sama dokter kan, biar jadi itu tahu mengasih obatnya kan gitu. Nah, itu obatnya, hati yang gembira. Kalau tahu kami dokter mengasih obatnya Pak, coba hitung dulu di dunia ini. Berapa banyak manusia ini mati karena sakit? Banyak ya? Banyak. Iya, paling banyak kematian karena apa Pak? Karena sakit atau enggak? Karena sakit. Terus nggak ada dokter di dunia ini. Jago-jago Pak, dokter Pak, profesor, semua ada. Ada yang sanggup berobat ke Amerika sana, ke Singapura, ke Penang. Kalau kata Tuhan mati, matinya. Iyalah, mati lah. Berarti bukan dokter bisa menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Sekarang bagaimana supaya Tuhan itu menyembuhkan kita? Ya kita harus jujur lah sama Tuhan. Aku bilang terima kasih, merasa kurang. Iya, Apa? Iya Pak. Nah, jadi obat Bapak cuma satunya, bertobat. Untuk batu empedu pilihannya cuma dua. Kira-kira Bapak habis kesabaran minum obat, operasi. Kalau dioperasi nanti diangkatlah semua kantong empedunya.
Kata dokternya masih kecil Nah, katanya. itulah, apalagi titik-titik gini. Iya. Nah, harusnya pun nggak ada sakitnya itu Pak. Harusnya nggak ada rasa sakit dari situ. Iya. Kecuali dia menyumbat. Iya, iya. Ini kan kalau nggak nyumbat, kalau nyumbat bapak pasti kuning matanya. Iya. Jadi yang tinggi ini sekarang yang buat sakit itu adalah asam lambung bapak terlalu tinggi. Iya, memang iya sama. Kenapa asam lambung tinggi? Yang sakit di mana? Di lambung. Bilang sering tumbuh dia. Sini Pak yang sakit. Ini ku kasih tahu sama bapak. Di sini bapak yang sakit. Iya. Ah. Asal cuma kambuh itu loh, dia asal berpikir lah. Itulah dia. Apa yang bapak pikirkan coba? Masa depan kan? Apa yang kupikirkan itu yang sering apanya, berkhotbah gitu kan, itu kalau berpikir lagi pasti kambuh dia. Berarti salah yang berkhotbah Pak. Suruh aku aja yang khotbah sama bapak biar nggak berpikir bapak. Iya. Nah, kita jabarkanlah itu kan terus apa lagi dia. Stres. Hmm. Iya, karena bapak menjabarkannya. Sorry Pak ya, kayak yang bapak bilang tadi. Ternyata bapak melayani kan itu ya. Bapak bilang bapak berterima kasih. Lalu ketika kita katakan terima kasih itu berarti rasa cukup. Bapak keluarkan statement, kayak mana manusia? Mana ada manusia yang bisa merasa cukup? Bapak lawan sendiri loh Pak, firman Tuhan itu. Maka bapak sakit. Sekalian kita nggak usah kenal Tuhan. Udah sekalian kita nggak usah kenal Tuhan lah. Jadi ateis aja kita, kira-kira gitu loh Pak. Lah bapak setengah-setengah. Ada hatinya untuk ke Tuhan, tapi ada juga hatinya nengok manusia-manusia yang lain yang memang nggak bersyukur. Lalu bapak bilang, iya ya. Mana ada manusia yang bisa bersyukur? Gitu kan menurut bapak kan? Betul nggak Pak? Ada nggak dalam pikiran bapak seperti itu? Maka stres bapak. Jadi kalau kita bilang kita memang mau cari Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajarlah memang tentang Tuhan. Jangan kita tonjolkan, namanya manusia. Mana ada manusia yang nggak banyak pikiran ya dia? Yaitu manusia yang mana banyak pikiran? Manusia yang tidak kenal Tuhan. Bapak sudah kenal Tuhan, tapi tanggung-tanggung. Satu kakinya mau kenal Tuhan, satu kakinya di dunia ini juga. Dari mana aku tahu itu tadi? Apakah semua anak harus punya jodoh? Bapak jawab, harus. Pernah tengok statistik jumlah perempuan dengan laki-laki Pak? 9:1. 9 perempuan, 1 laki-laki. Kayak mana mau punya jodoh ini semua? Berarti salah siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Kan Tuhan kan? Berarti kalau kita paksakan anak kita harus punya jodoh, ya bapak salahkanlah Tuhan. Orang Tuhan yang menciptakan manusia. Ngeri nggak? Lalu bapak kaitkan dengan hak bapak tadi. Aku harus sahur matua lah kalau mati. Kalau nggak sahur matua nggak sahur aku. Ya. Bukan ini, harapan kita gitu. Ya supaya apa bapak sahur matua? Itulah harapan namanya. Iyalah, itu harapan. Motifnya apa Pak? Motif bapak apa sebenarnya maka mau jadi sahur matua? Aku tanya dulu. Itu aja. Apa? Supaya bahagia? Bukan. Supaya sahur matua? Ya hanya itu aja. Ya apanya hanya itu aja? Coba. Apa itu juga keluar motivasinya? Motif lah dulu, motif. Contoh lah aku sekolah. Apa motifku sekolah? Bisa nggak motifku supaya aku kaya? Sudah ada apanya semua. Sudah ada jodohnya semua. Itulah. Kalau udah ada jodohnya, berarti bisa aja aku tidak kaya kan? Ya. Udah. Bapak tadi ngomong, anak harus punya jodoh. Padahal Pak bilang tadi udah ada jodohnya itu. Kalau memang kata Tuhan kau tidak usah kaya, kau usah kaya. Malah berusaha kita kalau nggak bilang Tuhan ya udah. Iya, karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Benar Pak ya? Kan tadi kita bilang rumah tangga sekarang banyak yang hancur, berantakan. Dan Bapak enak aja menjawab, itu kan nanti mati aku sahur matua. Orang tua pun sekarang banyak stres nengok anaknya hancur rumah tangganya. Stres. Kalau belum sampai nanti anak kita tahu semua kita udah meninggal. Dari mana Bapak tahu? Ku tanya, Bapak ngomong gitu.
Anak-anak yang kecil yang Bapak bilang, ngomong gitu, menurut Bapak langkahi Tuhan nggak? Hah? Dan kita mengharapkan aja ya. Iya. Apa yang Bapak harapkan? Itu yang bilang tadi nggak mengharap gitu kan. Iya. Pemberian Tuhan kan gitu. Masalahnya yang Bapak harapkan itu menurut Bapak udah yang terbaik atau menurut Tuhan? Atau menurut Tuhan? Iya. Nah, Belum tentu terus ide yang baik begitu kan. iya. Jadi mana lebih bagus? Berharap apa nggak berharap? Nah, ini kalau nggak berharap kita berarti kita kan mentok apa-apa kita gitu. Apanya mentok? Harapan kita itu mentok. Kalau mentok harapannya kalau salah memang harapan Bapak macam mana? Kalau salah. Kita hidup ini memenuhi harapan kita atau harapan Tuhan? Ya harapan Tuhan lah pasti. Ya sudah. Jadi ngapain Bapak punya harapan-harapan aneh-aneh? Apa dibilang Tuhan? Rancanganku, rancanganmu itu jauh antara langit dan bumi. Sekarang kalau Bapak sukanya merancang terus, sementara Tuhan punya rancangan juga untuk Bapak. Kemana rancangan Tuhan, kemana rancangan Bapak? Makin jauh lah kita sama Tuhan. Bukan kita kan jangan kita kan harus berusaha terus kan gitu. Yang bilang Bapak nggak berusaha siapa? Nggak ada. Ya udah, ya berusaha lah Bapak. Apa usaha Bapak? Rupanya kalau untuk jodoh, aku tanya dulu, bisa apa Bapak untuk usaha jodoh? Bisa Bapak cari laki-laki di dunia ini yang cocok untuk anak Bapak? Enggak lah. Ya sudah, jadi mau buat usaha apa Bapak? Kalau Bapak bilang tadi, aku bilang gak usah berharap gitu. Bermohon lah. Bermohon apa? Dikasih Tuhan jodohnya kan gitu. Apa ada hak untuk memaksa Tuhan? Bukan nggak ada. Hak, jadi apa? Kita bermohon. Apa beda bermohon dengan memaksa? Berdoa kita kan, kita memohon sama Tuhan. Terus? Kita dikasih jodoh anak kita kan gitu. Iya, baru dijawab Tuhan. Kalau hari ini belum ada jodohnya, berarti nggak ada jodohnya. Terus Bapak besok mohon lagi. Soalnya kan kita kan bilangnya kan jangan bosan bermohon kan gitu. Memohon apa? Ya bermohon apa yang dalam hati kita kan. Nah itulah namanya egois. Yang apa yang dalam hati Bapak yang Bapak mohonkan. Layak nggak Bapak mohonkan apa yang dalam hati Bapak? Itu hanya Tuhan lah yang tahu Pak. Makanya itu sekarang kita belajar bahwa apa yang kita mohonkan dalam hati kita itu sebenarnya tanda kita egois Pak. Yang kita pikirkan cuma diri kita. Paham nggak Pak? Bukan diri kita aja. Jadi diri siapa yang Mbak pikirkan? Ya semua kita. Anak Bapak? Tetangga kita pun harus kita pikirkan. Iyalah ini terkait jodoh dulu. Apa hubungan jodoh sama tetangga? Anak Bapak pikirkan harus punya jodoh. Pasti Bapak kita. Tanya dulu anak Bapak. Tanya dia nggak mau menikah. Dia belum mau menikah. Ya udah jadi Belum mau dia. yang Bapak pikirkan siapa? Bapak atau anak Bapak? Pertama kan kita pikirkan dulu Pak. Nah, itu. Kesehatan kita. Kesehatan Bapak kan? Iya. Obatnya apa tadi? Makanya ya pikirin kita juga. Ya udah Pak. Jadi mau Bapak pikirkan lagi. Obatnya tadi pikiran. Sekarang Bapak pikirkan lagi. Kayak mana mau sehat? Makanya nggak bisa kita tahu pikiran kita ini. Nggak bisa Bapak kuasai pikiran Bapak. Berarti dikuasai siapa? Setan gitu. Banyak iblis yang membuat. Kok mau Bapak digoda iblis? Itulah kepercayaan itu belum bulat sama Tuhan. Bulatkan apa? Itulah waktunya. Ini nilai yang susah nih. Kayak mana kok susah? Ada Alkitab. Iya. Udah baca dulu Alkitab itu tiap hari. Itu yang Bapak baca. Ya kan? Iya. Kenalilah Tuhan itu. Siapa kita? Siapa Tuhan? Menurut Bapak seberapa jauh levelnya antara Bapak dengan Tuhan? Jauh ya Pak. Jauh kan? Jauh ya. Kalau orang yang levelnya jauh dari Tuhan, seberapa besar haknya untuk memohon-mohon? Berapa besar haknya memohon? Menurut Bapak lah, Bapak punya atasan. Iya. Pernah Bapak memohon-mohon terus dan terus dan terus? Apa maunya Bapak? Ada waktunya Pak kita bermohon. Ada waktunya. Setelah selesai waktunya Bapak bermohon lagi. Bermohon Bapak. Terus kalau dia bilang enggak, Bapak bilang apa? Nggak ada bilang apa-apa. Memohon lagi enggak? Hah? Memohon lagi enggak? Kalau tahu kita jawabnya enggak, ya dia enggak memohon lagi. Oh, jadi sekarang Bapak nggak tahu jawabnya enggak? Ya enggak tahu lah jawabnya kapan yang mau dikasihnya, apa enggak gitu. Terus? Jadi kerja Bapak hanya memohon aja gitu? Ya bekerja lah. Mana usaha Bapak? Ya usahanya ya kalau yang sakit ya usaha berobat. Jodoh tadi loh, jodoh. Kalau berobat tadi, udah jelas ya obatnya hati yang gembira. Usaha Bapak untuk gembira nggak ada, tapi udah nggak usah kita bahas itu. Jodoh ini tak jodoh.
Apa usaha bapak tuh jodoh? Hanya berdoa aja gitu. Tuhan kasih jodoh anakku. Besok nanya lagi, Tuhan kok belum ada jodoh anakku? Belum, enggak lah. Hah? Hanya bermohon aja kita Pak sama Tuhan. Biar kita ada jodoh anak kita, ya udah. Kalau nggak dikasih ya terserah dia. Oh, kalau nggak dikasih terserah dia. Besok memohon lagi. Gitu, Ya, besok nengok- mohon lagi. Nengok sikonnya juga Pak. Apa sih kon? Kalau udah 2 kali anak kita kan otomatis kan kita bermohon lagi kan gitu. Nah, bermohon lagi. Udah tambah tua lagi, belum ada juga jodohnya. Bermohon lagi. Ya kita tengok lah Pak. Ya tengok lagi, bermohon lagi. Ya, Jadi sebenarnya kita layaknya bersyukur atau bermohon sama Tuhan ini. Tadi Bapak bilang Bapak terima kasih sama Tuhan kan? Terima kasih artinya apa Pak? mensyukuri. Syukuri artinya apa? Rasa apa? Cukup apa kurang? Ya, cukup lah. Cukup. Lalu Bapak bermohon lagi karena belum ada jodoh. Jodoh tadi. Hah, Ya, jodoh lagi lah. berarti karena rasa kurang kan? Belum lagi. Belum bermohon lagi. Iyalah. Kalau udah istilahnya kalau udah sampai umur 50 ini kan kita kan bermohon lagi. Karena rasa kurang. Kurang apa karena Tadi rasa syukur. Anak kita kan belum punya jodoh. Loh, konsepnya balik ke situ aja Pak. Bapak rasa syukur atau enggak? Ya disyukuri. Disyukuri artinya rasa cukup. Ya. Ada lagi yang kurang? Sekarang di mananya kurang yang jodoh tadi? Gimana aku tahu apa lah yang kurang apa? Yang Bapak minta yang kurang atau yang cukup? Aku tanya dulu. Ya kalau ditanya yang kurang, semua serba kurang Pak. Ya ini lah Bapak. Iya. Tapi Bapak bilang syukur. Ya kita syukuri lah apa yang kita terima. Iya, udah Bapak Ya. terima sekarang hidup kan sampai hari ini kan. Ya. Bilang apa? Syukur. Syukur, ya. Terus ada lagi rasa kurang? Kalau nggak ada rasa kurangnya, Karena Bapak bohong. Itu aja. Rasa cukup ditambah rasa kurang. Apa namanya? Nano-nano. Nah, Inang kasih dulu nih sama aku misalnya. Kasih dulu. Nah, bilanglah kata-kata ini ku kasih untuk dokter. Nah, Itu kasih untuk dokter. aku bilang apa? Terima kasih. Masih ada sama aku nih kan? Tiap hari apa aku bilang sama Inang ini? Terima. 3 hari lagi ku datang sama Inang. Nah, kayak kurang bagus ini. Harus ada lah ininya, USG-nya aku bilang. Aku telepon lagi Nang. Tolong dulu kasih USG lagi. Udah dikasih Tuhan anak-anak. Anak itu adalah milik Tuhan. Cukup nggak? Baru melapor sama Tuhan, belum ada jodoh anakku Tuhan. Aduh, udah dikasih anak. Terus besok bilang lagi, kok belum ada jodohnya? Hehe. Kayak mana namanya itu? Ini kurang dikasih istri sama Bapak. Kok nggak minta tambah Pak istrinya Pak? kalau kurang udah tambah. Ah, itu. Faktanya ada nggak orang minta tambah istri? Hah? Nggak ada. Ada. Suami yang tidak mengasihi istrinya tidak bersyukur sama Tuhan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang aku tanya, dikasih anak sama Bapak. Menurut Bapak, ada banyak nggak pasangan-pasangan nggak punya anak? Banyak. Terus kayak mana orang itu? Stres lah. Hah? Ada yang stres, ada Ya, yang enggak. ya sekarang pilihannya apa? Ada yang Bapak mau stres atau enggak? Ya enggak lah. Ah udah, jadi sekarang Bapak mau stres apa enggak? Kalau anaknya belum punya jodoh, Bapak ngapain? Mensyukuri atau minta lagi? Jodoh anakku belum ada. Percayalah Pak, nanti dapat jodoh anak Bapak, nggak dikasih Tuhan keturunan, Bapak minta lagi. Mana Tuhan, kok belum ada keturunan, nggak bisa aku mati. Ya, Ya, kita manusia itu hak negara
Kalau bapak tahu bapak nggak sempurna, kalau bapak tahu bapak nggak sempurna, bapak mau ngapain? Pilihannya sama bapak. Mau tetap di dalam ketidaksempurnaan atau mau melangkah untuk belajar menjadi sempurna? Belajarlah terus. Nah, udah belajarlah pak. Sekarang bapak mau diajarin nggak? Kalau bapak jawab semua ya nggak jadi kita belajar. Belajar. Nah, mau belajar? Jangan minta jodoh pak. Mau bapak jangan minta jodoh? Jadi minta apa Pak? Minta apa? Mesti minta bapak. Minta bersyukur. Kok minta bersyukur pak? Gimana bapak? Bersyukur itu memberi loh, memberi syukur. Ya. Udah kita beri syukur minta lagi. Harus minta rupanya pak. Jadi banyak Pak, minta lah. Apa yang diminta? Bapak baca nggak ayat 11-nya? Bapak baca nggak ayat 11-nya? Ayatnya pun tahu aku, Matius itu. Ayat 11 dibilang, apakah Tuhan tidak akan memberikan yang baik menurut Tuhan? Yang baik menurut Tuhan loh, bukan menurut Menurut kita, menurut Tuhan semua. ya itu. Menurut bapak jodoh anak itu harus punya jodoh kan? Menurut kita. Ya. Apa itu yang baik menurut Tuhan? Belum tahu. Ah kan gitu. Jadi kalau belum tahu bapak ngapain bapak minta-minta terus supaya jadi baik gitu? Apa Tuhan nggak mau tahu? Iyalah, nggak tahu. Udah, jangan kita kosok tahu. Kita atur Tuhan, mana jodoh anakku, mana jodoh anakku. Sakit bapak mikir itu pak, bukan beban yang ringan loh pak mikirkan jodoh anak pak. Itu nggak ringan pak. Iya, memang nggak ringan. Nah, iya, belum lagi ku bilang nanti bapak memikirkan masa depan. Kita Pak harus kita pikirkan kan gitu. Pasti Anak ada siapa berapa itu? pilihan kita. Enggak, anak siapa itu? Ya, Tuhan. Nah, jadi ngapain bapak pikirin? Jadi itulah pasti kita tanggung jawab pada Tuhan kan gitu. Tanggung jawab bapak apa pak? Ngasih jodoh? Bukan. Oh, jadi apanya? Jawab kita mana ada tanggung jawab kita ngasih. Jadi apanya? Jadi kok bapak kaitkan ke sini? Tanggung jawab bapak ngasih jodoh? Enggak. Enggak. Anak bapak itu bukan punya Tuhan. Terus bapak pikir jodohnya? Hah? Pak, kita manusia di bawah. Tuhan di mana? Di atas. Nah, Yang nampak semua manusia ini siapa? Tuhan Tuhan. Saat ini ditengoknya nggak ada laki-laki yang cocok untuk anak bapak. Gak usah bapak mohon-mohon. Maryam tetap gitu. Ya karena belum ada yang cocok. Lalu kita paksakan nanti. Itu yang terjadi. Rumah tangga rusak. Nggak gampang pak. Kita harus belajar sadar aja gitu loh. Kita manusia, ya kan? Apa sih hak kita sama Tuhan lalu minta-minta terus, mohon-mohon terus? Kita udah buat apa sama Tuhan? Bapak udah buat apa sama Tuhan? Ada. Ya, jadi Tidak seperti apa. jadi kok bisa bapak mohon-mohon? Hak bapak gitu? Coba kita tanya, hak bapak mohon-mohon sama Tuhan? Sampai bapak berani bilang tadi, katanya mintalah. Hak bapak? Hak semua hanya Tuhan yang punya hak. Jadi kalau udah tahu gitu, kok bapak minta? Kalau bapak langgar yang bukan hak bapak, artinya bapak ngapain? Sadar nggak kita? Iya, kalau kita yang nggak sadar kita Tuhan kan. Iya, sekarang sadarkanlah diri bapak. Ya kan? Itu adanya pak. Barulah bapak nggak rasakan lagi sensasi-sensasinya itu semua segala macam itu. Enaklah bapak menjalani hidup. Hidup yang paling enak dijalani adalah hidup yang belajar mencukupkan diri dengan apapun keadaan bapak. Cukupkan diri bapak. Iya, itu yang terutama memang. Pak, bapak di ngomong jago, itu yang terutama. Tapi bapak minta juga sama Tuhan. Itu bukan mencukupkan diri namanya pak. Bapak, anak bapak nggak punya jodoh, belajar cukupkan diri dengan anak yang nggak punya jodoh. Bukan memohon-mohon, mana jodoh anakku. Nah, itu nggak perlu kupikirkan memang. Nah, yaudah apa yang Pak pikirkan? Tadi itu Pak bilang. Ya, sudah terserah Tuhan lah. Oke, kalau kita apa Pak pikirkan? Itu nggak ada yang kupikirkan. Oh, oke, nggak ada. Mundur kita 1000 langkah. Kayak gitu.
Nggak ada niat. Hanya selampias aja nih. Oh, selampias saja. Tapi Kalau dipikirkan. Kalau dipikirkan nggak pernah pikir-pikirkan dia. Jadi apa yang Sama pikirkan? kau, cari jodohmu itu aja, nggak ada pikir-pikirkan. Cari jodohmu. Hah? Bisa kita cari jodoh. Enggak. Kalau mikirkan jodohmu kan gitu. Tadi Bapak bilang cari jodoh, Bapak. Apa cepat Bapak mengalihkan? Nggak bisa, Pak. Nggak ada pikir-pikirkan itu kalau aku. Pokoknya aku sehat itu aja. Oh, pokoknya Bapak sehat. Iya, itu aja. Hak Bapak rupanya sehat. Hmm? Hak Bapak sehat. Siapa sehat, Pak? Hak Bapak rupanya untuk jadi sehat. Bapak merasa berhak untuk jadi sehat. Sebetulnya hidup ini hak dia punya hak ya, hanya Tuhan yang punya hak. Sebetulnya dari tadi Bapak bilang sebetulnya pertanyaanku jawab. Apa Bapak punya hak untuk hidup sehat? Tahu. Lu kok nggak tahu jawabnya? Kalau tadi bilangnya sebetulnya jawabnya nggak tahu. Semua nggak tahu sama Bapak. Cuman Itu bermohon sama Tuhan gitu aja kita. orang bermohon karena merasa berhak memohon, Pak. Ya. Ya udah, jadi Bapak punya hak memohon. Kita meminta sama dia. Berhak. Kesehatan. Di mana ada haknya itu, Pak? Udah dikasih hidup Bapak. Kok punya hak lagi baru mau mohon? Lu jadi gimana? Sakit pun Bapak, itu bagian dari rencana Tuhan untuk Bapak. Boleh? Boleh nggak? Boleh Bapak sakit? Boleh. Nah, jadi kenapa pengen sehat? Jadi nggak ingin sehat kita. Loh, pengen sehat tadi udah ada dikasih Tuhan obatnya. Hati yang gembira. Itu Tuhan yang kasih loh. Bukan aku. Lalu Bapak bilang tadi, udah gembira tiap hari. Gak sembuh-sembuh aku. Bapak bilang itu sama siapa? Sama aku atau sama Tuhan? Sama Tuhan. Ah, bilang sama Tuhan, Pak. Tanya sama Tuhan. Bohong sama Tuhan. Kok gak sembuh-sembuh aku? Bisa ya? Itu habis kasih dokter, Pak. Kasih dokter. Kasih Tuhan dokter. Siapa yang ngasih dokter, Pak? Tuhan. Dari mana Bapak tahu dokter dikasih Tuhan? Jadi sekolahkan. Yang menyekolahkan siapa? Ya kita yang nyalakan diri kita. Manusia kan? Iya. Maksud Bapak, aku ini diciptakan Tuhan gitu, khusus jadi dokter. Bukan. Jadi, Ya itulah apa. dari pertanyaan Bapak itu, kenapa dikasih Tuhan tidak ada dokter? Untuk mengobati yang sakit. Untuk mengobati yang Bisa sakit. dokter mengobati yang sakit? Perantaraan Tuhan. Sejak kapan Tuhan perlu perantara? Perlu Tuhan perantara? Dikasih pikiran untuk bikin obat, bikin ini. Bikin Buktinya, mana lebih banyak orang mati? Karena sakit atau karena sehat? Pasti lo kalau yang mati ya pasti banyak yang mati lah. Jadi artinya kenapa kok Bapak bilang tadi dokter? Gak mungkin hidup terus kan gitu. Yang tadi Bapak bilang dokter. Jadi dokter kan ada batasnya. Taunya Bapak bilang ada batasnya. Jadi gimana? Gak ada yang ada batasnya, yang hidup ini semua ada batasnya. Bagus lah, termasuk kesehatan Pak. Iya. Ada batas. Oh, kita ada batasnya juga. Tadi Bapak bilang semua hidup ini ada batasnya. Terus Bapak bilang, oh kesehatan tapi ada batasnya ya. Paham Pak? Belajar dulu Bapak melepaskan semua yang Bapak rasa hak Bapak. Hak Bapak. Milik Bapak. Lepaskan dulu Pak. Sebelum Bapak lepaskan itu pasti Bapak stres. Selama Bapak masih stres nggak bisa sehat Pak. Belajar lepaskan, iyalah Tuhan aku nggak berhak, iyalah Tuhan memang, iyalah Tuhan, iyalah gitulah Pak. Ini awak rasa hak awak, semua hak kita. Anak harus ada jodoh tadi, ya. Tiba-tiba udah berubah katanya nggak lagi kupikir, mah, ya. Ya kan? Jadi itu yang hidup ini. Dibuat Tuhan Bapak sakit karena ada rencananya untuk Bapak. Aku pun akan dibuat Tuhan sakit kalau ada rencana untukku. Tapi untuk saat ini rencana Tuhan untukku adalah menolong orang yang sakit. Betul nggak? Tidak akan mungkin aku bisa menolong orang ketika aku dalam keadaan
sakit. Tapi kalau ada di dalam otakku punya rencana aku untuk berbuat dosa, bisa nggak kita punya rencana buat dosa, Pak? Coba jawab. Bisakah manusia berencana untuk berdosa? Bisa. Maka lebih baik Tuhan buat aku sakit daripada rencana dosaku itu terjadi. Benar nggak kalau itu pikirannya? Iya. Maka kalau aku sakit, aku bersyukur, makasih Tuhan. Berarti kau sedang menjauhkan aku dari dosa. Tapi jangan sampai mulutku ikut berdosa. Karena kalau mulutku berdosa, kayak mana cara berdosa mulutku? Ku bilang makasih Tuhan, tapi dalam hati bersungut-sungut. Kok sakit aku? Kok nggak sembuh-sembuh aku? Kapan aku sembuh? Bisa, Pak? Sebegitulah, Pak. Rumitnya pikiran ya. Iya. Dan pikiran itu berhubungan dengan tubuh kita. Maka rusak di pikiran, rasa nyeri di tubuh muncul. Entah bagaimana manifestasinya. Karena kebetulan Bapak duluan di USG, ada batu empedu. Baca Google, batu empedu gejalanya kayak gini, panas lah segala macam. Baru mikir, batu empedu iya agak panas-panas sedikit. Jadi nyeri dia. Kalau Bapak tadi datang dengan keluar nyeri dada sebelah kiri, pasti mikirnya sakit jantung ya, sakit jantung. Padahal yang rusak di mana? Sini, Pak. Jadi bagaimana supaya pikiran kita tenang? Belajarlah melepaskan semua yang kita pikir hak kita. Ada hak kita, Pak. Itulah. Tuhan yang tahu semua itu hak kita. Hanya Tuhan yang tahu hak kita. Ada hak kita. Pertanyaannya itu tadi Bapak salah jawabannya lagi udah. Ada hak kita. Ada hak kita. Terus Bapak lanjut tadi apa? Hanya Tuhan yang tahu hak Bapak. Sama aja, Pak. Nggak bertobat, Bapak. Paham ya? Konsep-konsep pikiran seperti ini, Pak. Ini detail-detail loh, Pak. Entah Bapak lihat nggak kemarin Pak Erick Thohir itu, yang di launchingnya tentang kesehatan mental. Betapa kesehatan mental ini sangat-sangat sekarang fundamental sekali lah, mempengaruhi kehidupan manusia. Kesehatan mental itu di mana? Ini, Pak. Mindset, Pak. Nah, kalau kita sebagai manusia merasa ada hak kita atas hidup ini, kacau, Pak. Stres kita. Lalu Bapak bilang tadi, ya memang nggak ada lah hak kita. Tapi Bapak lanjutkan, hanya Tuhan yang tahu hak manusia. Loh, adakah hak manusia? Pertanyaannya. Yang Tuhan tahu tadi Bapak bilang. Coba Pak, jawab dulu Pak, jujur Pak. Berarti menurut Bapak, Tuhan itu tahu manusia punya hak, betul? Hah? Ya sama aja. Merasa berhak nanti kita atas hidup ini, Pak. Dan hanya Tuhan lah yang tahu manusia itu punya hak atau tidak. Iya. Lo yang kita bicarakan ini adalah apa yang maunya Tuhan. Nggak ada hak Bapak. Udah dijawab. Jangan Bapak jawab lagi, hanya Tuhan yang tahu. Seakan-akan kita nggak bisa tahu apa maunya Tuhan gitu, Pak, kan? Itu kan? Bisakah kita tahu apa maunya Tuhan? Coba Bapak aku tanya. Nggak tahu Bapak, karena Bapak nggak pernah baca Alkitab. Kalau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak tahu. Baca dulu, Pak. Baru Bapak sadar, iya ya. Nggak ada hak rupanya atas hidup ini. Udah dikasih aku hidup. Lalu aku disuruh memilih. Pilihlah. Apa yang mau kau pilih? Mau ikut aku atau mau ikut dirimu sendiri? Katanya. Nggak dijadikan Tuhan robot kita. Bebas kita memilih. Nah, di dalam kebebasan memilih inilah kita mengambil pilihan yang salah. Kita pikir kita punya hak atas hidup ini. Baru mulai berpikir, harus ada uang, harus ada anak, harus ada jodoh, harus punya jabatan. Hamoraon, hasangapon, hagabeon di orang Batak. Kalau nggak tercapai hamoraon, hasangapon, hagabeon, nggak hidup. Mak. Sementara dikasih Tuhan hidup.
Maka ketika kita sudah bisa melepaskan hak itu, pikiran kita pun akan lepas dia. Ya udah gak ada dipikirin. Satu-satu yang kita pikirkan adalah apa maumu Tuhan untukku, biar ku lakukan. Itu doanya Pak tiap hari Pak. Tuhan terima kasih atas hidup ini. Makasih Tuhan, makasih. Aku nggak punya hak atas hidup ini. Itu doanya Pak. Lalu siap itu bilang, Tuhan kasih tahu sama saya apa yang harus kulakukan Tuhan. Sebab aku nggak punya hak atas hidup ini. Kaulah yang berhak atas hidupku. Mungkin ada 2 kepemilikan hak di dunia aja yang mungkin itu ya kan. Tanah ini ngaku nih hak milikku, ini hak milikku, berantem. Tapi kalau hidup Bapak, hak siapa hidup Bapak? Tuhan. Hak Tuhan Pak. Gak bisa pindah-pindah, belum pernah dipindah tangankan oleh Tuhan Pak. Saya Pak ya. Maka semua kekhawatiran, overthinking namanya itu Pak, wah bersih Pak dari kita Pak, bersih. Orang gak ada hak kita. Kita hanya menerima aja. Ya udah apa yang mau kau kasih Tuhan, kau kasih. Enggak kata Tuhan, bang enggak. Ya kan Nang? Itu aku lepas lah. Wah mantap Nang. Iya makanya Nang bisa bertahan. Kalau tadinya Nang ini kecewa dengan hidupnya, kok kayak gini hidupku, pasti dia cepat sakit lagi. Ini bisa jalani ya, cuci darah dia, sabar dia. Bukan nggak bertahun-tahun kami sama. Bertahun-tahun ya karena kita usahakan semua obat, kasih obat, kasih obat, kasih obat. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak lain, mau kayak mana ya? Jadi berkat lain Nang di tempat cuci darah sana. Tersenyumin Nang sama semua. Halo, apa kabarmu? Semangat ya. Jadi berkat. Iya. Tapi orang berpikir, matilah kok cuci darah, matilah kok cuci darah. Ganti pikirannya, dikasih cuci darah, disyukuri. Tandanya kita bersyukur, sukacita. Kalau sukacita kita dilihat orang, sukacita kita dapat sukacita orang lihat kita. Mau ya Pak? Berubah maksudnya, mau berubah. Satu kata, tidak ada hak kita atas hidup ini. Tapi itu kan kasih dokter obat katanya. Lambung ya. Kalau itu tugas kami ya itu. Iya. Tapi untuk menyembuhkan Pak asam lambung ini nggak ada obatnya. Hanya ketika dia udah mumet pikiran itu kan, naik asam lambung kita, bang minum obat lambung. Itu aja. Reda dia. Balik lagi kok pikirkan yang kita pikir hak kita itu kan, kambuh lagi minum lagi. Masa makan sampai sebiji aja batu katanya. Iya. Karena dalam keadaan nggak berpikir pun Bapak, masih ada sedikit-sedikit itu Pak, pikiran itu Pak, yang mungkin nggak Bapak sadari. Bahkan orang berpikir wajar lah, mana ada manusia tidak berpikir, karena masih itu dalam pikirannya. Maka tadi aku bilang, orang berpikir kenapa? Karena masih merasa punya hak atas hidup ini. Lepaskanlah haknya Pak, biar nggak usah Bapak berpikir. Tanyalah sama aku, ada yang kau pikirkan? Nggak ada, detik demi detik nggak ada aku pikirkan apa-apa, nggak ada. Apa mau aku pikirkan? Kerjaku ketawa ya, dari pagi sampai sore ketawa oleh Mekel. Iya kan? Maka belajar melepaskan hak Pak. Lepaskanlah Pak. Aku nggak merasa berhak atas apapun loh dalam hidup ini, nggak ada. Aku nggak berhak dihormati orang, aku nggak berhak dibayar orang pun nggak mau aku Pak. Bapak tanya sama aku, berapa bayarnya? Nggak bayar Pak. Nggak ada hakku menerima bayaran itu Pak. Gitu loh Pak. Terus kayak nanti kau hidup, mana aku tahu hidupku dikasih Tuhan. Udah kurasakan nggak punya uang, hidup juga nyawa. Aduh, alah, gitunya Pak. Kapan terakhir USG Bapak? Gimana pun. Ini satu. Nah, yang di malam. Oh ini. Terus dia aku bulan Iya di Mitra Medika. Oh mitra ya. Lanjutkanlah di situ pengobatannya batunya. Kalau memang nggak mau Bapak dioperasikan, bilang sama dokternya, kasihlah ke obat penghancur batu empedu. dikasih dok, dikasih. Kan Ah, iya kan? dia itu aja dikasih. Udah, nggak ada efek Bapak rasa. Setengah tahun.
asal aku makan itu kambuh apanya lembunya. Iya, karena setiap bapak makan obat batu empedu, udah yang teringat sama bapak adalah batu empedu loh. Baru apa ini katanya? Pinggang Saraf terjepit. bukan. Apa namanya? Keropos enggak apa namanya? Iyalah. Di belakang. Tulang keropos tulang belakangnya saraf terjepit. Bilang kan sakit terus pinggangku, gue bilang sama dokter itu. Nah, itulah dia, ya kan? Awalnya dulu kan periksa apanya prostat. Awalnya dulu periksa ke situ. Jadi di USG lah, kalau prostatnya disembuh katanya di USG lah. Itulah makanya ada ini kecil ini Batu. itu katanya. Ya udah. Kalau untuk pinggang itu obatnya berenang ya, Pak. Iya. Yang berangkat itu Tiap hari. Iya, berenang. Baru berenang. Iya. Lalu untuk supaya dia sehat semua tadi bilang tadi, bilang sama Tuhan, nggak ada hakku Tuhan ya, hanya terima kasih ku aja sama Tuhan. Gitulah baru enak. Senang nggak Bapak? Kalau aku datang sama Bapak, makasih ya Mang, makasih. Apa mau kau nggak ada? Makasih aja. Kalau misalnya dok berobat selanjutnya dia kemana? Pindahkan. Iya. Oh di mana apanya? Sama kayak Inang. Pas ke satunya. Enggak sama, dia teladan. Bisa lah. Bisa. Udah minta sini rujukan. Biarpun ada masih ada rujukan ke sana. Oh habis dulu dari sana. Oh, itu. Habis dulu. Nanti udah habis jangan diperpanjang di sana. Oh iya. Minta ke sini. Kalau mau kemari. Kalau mau ke sini, ya. Iya. Oh, harus dulu jalannya baru diperpanjang. Bisa karena tanggal berapa? Tanggal 2 itu tanggal 3. Iya. Yang nanti itu tenggulnya. Ini kan dok baru nanya juga ini nang ini. Apa keluhan kemarin? Ini tangan ini apa? Ini separuh. Separuh sakit. Oh sebelah kanan. Jadi kalau malam dia tidak bisa tidur dia. Karena rajin kerja Inang kan? Baru ini dong, ini aja ini. Inilah. Iya itu penyakit rajin kerja itu. Cuman memang aku ada gula. Oh diobati lah gulanya pula Nang. Berapa gula Nang? Yang keluar aku dari rumah semalam aku apa? 210 semalam. 210 ya? Iya.